Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Latifah dari kelas A11 akan menyampaikan tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen yaitu Ibu Husnul Fatimah MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai memahami tentang komponen pembelajaran. Makna pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini bukan hanya tentang mengajar, tetapi lebih tentang menciptakan lingkungan dan memberikan sarana yang memungkinkan siswa belajar secara efektif. Pembelajaran melibatkan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terencana sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui pengalaman belajar yang terstruktur. Perbedaan pembelajaran dengan pendidikan. Pembelajaran yaitu aspek praktis dari proses pendidikan yang lebih menekankan pada cara atau proses siswa belajar, seringkali dengan bantuan pengajar atau sumber daya tertentu. Fokusnya yaitu pada kegiatan mengajar dan belajar secara langsung. Dalam pembelajaran, aktivitas yang dominan adalah bagaimana membuat siswa belajar, bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja. Kemudian, pendidikan yaitu konsep yang lebih luas daripada pembelajaran. Pendidikan mencakup seluruh sistem yang dirancang untuk membentuk dan mengembangkan seseorang secara komprehensif, baik secara intelektual, sosial, moral, maupun emosional. Pendidikan melibatkan institusi, kurikulum, dan standar tertentu untuk membimbing siswa dalam mencapai tujuan pengembangan diri yang lebih holistik. Dengan kata lain, pendidikan adalah kerangka besar yang mencangkup pembelajaran di dalamnya. Komponen pembelajaran yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian materi, metode dan strategi, perlengkapan dan fasilitas, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Tujuan pembelajaran. Sejumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah menjalani proses pembelajaran. Tujuan ini meliputi perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Tujuan pembelajaran menjadi pedoman utama yang mengarahkan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran, serta sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan belajar mengajar. Beberapa aspek penting dari tujuan pembelajaran meliputi panduan evaluasi, yaitu tujuan pembelajaran yang memungkinkan guru mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Pembelajaran dianggap berhasil jika siswa mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, pedoman belajar. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan bagi siswa dalam belajar serta bagi guru dalam merancang tindakan-tindakan yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran yaitu guru dapat merancang sistem pembelajaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam memilih materi, metode, strategi, dan alat evaluasi. Kemudian yang keempat ada kontrol dan kualitas. Tujuan pembelajaran membantu mengontrol batas-batas dan kualitas pembelajaran, termasuk untuk mengukur daya serap siswa serta kualitas institusi. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, aspek-aspek yang harus diperhatikan mencakup pertama yaitu kecakapan generik, keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa dalam suatu disiplin ilmu, seperti kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa atau observasi dan pengukuran dalam mata pelajaran IPA. Kemudian ada juga materi pembelajaran, yaitu konsep-konsep dasar yang harus dikuasai siswa secara tuntas. Yang ketiga ada nilai moral, yaitu sikap yang harus bisa ditunjukkan oleh siswa setelah proses belajar selesai. Kemudian selanjutnya ada aplikasi kompetensi, yaitu kemampuan siswa untuk mengaplikasikan kompetensi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada indikator keberhasilan.
acuan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Kemudian melanjutkan komponen pembelajaran yang kedua, yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Materi ini bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis dan disusun secara sistematis agar menciptakan suasana belajar yang efektif bagi siswa. Materi pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Jenis-jenis materi pembelajaran yaitu pertama, materi fakta berupa nama-nama objek, peristiwa sejarah, tempat, orang, ataupun lambang. Contohnya, ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Kemudian, materi konsep berupa pengertian, definisi, ciri khas, dan komponen suatu objek. Contoh, kursi adalah tempat duduk berkaki 4 dengan sandaran dan lengan. Kemudian yang ketiga ada materi prinsip berupa dalil, rumus, atau hubungan antar konsep yang menjelaskan hubungan. Jika, maka. Contoh, jika logam dipanasi, maka akan memuai. Kemudian yang keempat ada materi prosedur berupa langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas. Contoh, langkah-langkah mengoperasikan komputer. Kemudian yang terakhir ada materi sikap atau afektif, berupa nilai atau sikap yang berkaitan dengan moral dan etika. Contoh, nilai kejujuran, semangat belajar, atau kerja keras. Kemudian komponen pembelajaran yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini menjadi panduan bagi guru untuk mengarahkan proses belajar mengajar sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Kemudian, di samping metode pembelajaran juga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu merupakan teknik atau trik yang digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mengesankan. Strategi ini dipilih agar proses pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, siswa, dan tujuan pembelajaran. Strategi bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memastikan mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, perbedaan antara metode dan strategi. Metode lebih berfokus pada cara menyampaikan materi, sementara strategi lebih kepada pendekatan kreatif yang digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, interaktif, dan berkesan. Misalnya, melalui pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat PAIKEM. Kemudian, komponen pembelajaran yang selanjutnya ada perlengkapan dan fasilitas pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang memudahkan berlangsungnya proses pembelajaran. Elemen-elemen perlengkapan dan fasilitas pembelajaran yaitu diantaranya ada fasilitas fisik berupa gedung, ruang kelas, meja, kursi, perpustakaan, dan laboratorium. Kemudian juga ada alat pembelajaran berupa benda asli, imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi, dan media. Selanjutnya ada media pembelajaran yaitu seperti alat elektronik, seperti komputer dan proyektor, alat cetak seperti buku pelajaran, serta alat tiruan yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan dan penggunaan perlengkapan serta fasilitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi, dan metode yang digunakan. Kemudian komponen pembelajaran yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran, yaitu proses yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa.
Evaluasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, mengukur pencapaian kompetensi siswa. Evaluasi digunakan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyusun laporan kemajuan hasil belajar, yaitu hasil evaluasi menjadi dasar dalam membuat laporan mengenai kemajuan belajar siswa. Yang selanjutnya ada memperbaiki proses pembelajaran, yaitu hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran di masa depan. Evaluasi dilakukan secara konsisten, sistematis, komprehensif, objektif, dan terprogram. Ini mencakup berbagai metode penilaian, baik tes tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, serta penilaian terhadap tugas, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.